Dibilangnya anak ibu lompat, ada ibu lompat. Ada memar di sebelah kiri, terus dekat perutnya ini ada pukulan dari sepatu oknum. Begitu bisa mengamankan 18 itu, ya disitulah anggota-anggota muda jahil-jahil. Jahil, pukul, nyundut rokok, ya kan? Nah, Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun ditemukan tewas di bawah jembatan aliran Batang Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni lalu. Keluarga meyakini ada yang janggal dari kematian Afif, sebab tubuh Afif sebelah kiri penuh lebam yang dinilai bekas pukulan. Sebuah luka lebam yang diakui keluarga berbentuk jejak sepatu memperkuat dugaan bahwa Afif dianiaya oknum aparat. Jejak sepatu itu diketahui saat jasad Afif akan dimandikan. Ada memar di sebelah kiri, terus dekat perutnya ini ada pukulan dari sepatu oknum. Soalnya Afif itu dimandikan, banyak orang di rumah, ada marinir pun yang mandikannya yang dekat sama Afif itu kan Bu. Itu tuh tanda sepatu oknum itu tuh. Sekampung yang orang melihat Afif itu semuanya Bu. Tak hanya temuan lebam, sejumlah kejanggalan lainnya juga diungkap oleh pihak keluarga. Pertama, keluarga tak diperbolehkan untuk memandikan jenazah dan mengkafani Afif. Kedua, pernyataan saksi Aditya disebut berubah usai diperiksa polisi. Ketiga, pemasangan polis lain dilakukan 20 hari setelah kejadian. Keempat, terhapusnya CCTV di Polsek Kuranji. Kejanggalan demi kejanggalan itu diyakini Indira Suryani, Direktur LBH Padang, jika Afif tewas setelah dianiaya anggota Sabara Polda Sumbar. Afif nih orangnya kalau pergi sekolah kan ibu yang menjaganya kan, pagi jam 6 udah bunyi alarm sekolah. Waktunya cepat di sekolah kan diantar sehari-hariannya. Tuh kalau siang pulang sekolah main HP di rumah. Ya main HP, terus main HP, main keluar sebentar sama anak-anak kan, main keluar. Kalau malam dia jam 9 itu udah nggak mau, dia lagi udah tidur, dia jam 10 paling bawah udah tidur. Itu nenek uyutnya tuh. Sudah tidur dia malam tuh, kalau jam 10 udah tidur anak tuh. Nggak ada mainan juga sama teman-teman sini. Nah kalau dia mau pergi keluar, pergilah main futsal sama sepupunya, saudaranya itu yang ngajak. Ibu cium-cium, ganteng anak ibunya, kayak itulah pelakon ibu sama anak tuh. Itu ke Indarung Bu, tempat bako. Mau besok mau kayak gua kelelawar, bilangnya. Betul anak ibu itu mau di sungai. Jembatan Kuranji, dibilangnya anak ibu lompat, ada anak ibu lompat. Saksi ada melihat, ada anak ibu lompat. Kalau lompat pasti hancur. Ini hancur, kaki tidak patah, kepala tidak pecah, tangan tidak patah, ininya aja. Keluarga mengisahkan kronologi kematian Afif. Sabtu 8 Juni 2024 jam 3 sore, Afif meminjam motor kakeknya untuk ke Goa Kelelawar esok hari. Jam 8 malam,
Ayah Afif, Afrinaldi, menelpon Afif menanyakan posisi Afif. Afif bilang posisinya di Cengkeh. Jam 11 malam, ayah Afif menghubungi kembali. Afif bilang dirinya sedang berada di rumah teman untuk nobar pertandingan bola. Afif bilang akan pulang jam 2 dini hari, lalu ayahnya menyuruhnya menginap karena khawatir begal. Afif lalu mengirim pesan akan tidur di pos ronda. Minggu 9 Juni 2024, jam 4 sore, keluarga dapat kabar Afif meninggal. Keluarga datangi Polsek Kuranji, lalu diminta ke RS Bayangkara esok hari. Senin 10 Juni, jam 2 siang, keluarga menandatangani izin otopsi dari RS Bayangkara. Pada hari yang sama di jam 2 siang, jenazah Afif diotopsi selama 1 jam. Jam 4 sore setelah diotopsi, RS Bayangkara sempat melarang keluarga untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Saat penjaga lengah, jenazah dibawa keluarga pulang. Jam 6 sore, jenazah Afif dimandikan dan dikafani oleh keluarga, lalu dikubur menjelang waktu maghrib. Menurut versi polisi, pada Sabtu 8 Juni jam 9.30 sampai jam 10.30 malam, ada percakapan soal persiapan tawuran. Saat di rumah Aditya, Afif sudah diperingatkan untuk tidak usah ikut tawuran, namun Afif tetap ingin ikut tawuran. Lalu pada jam 2 hingga 3 dini hari pada Minggu 9 Juni, polisi dapat info akan ada tawuran. 15 titik kumpul terdeteksi dengan pelaku sebanyak 42 orang. Dan terjadilah kejar-kejaran antara polisi dengan para pelaku. Jam 3.40 dini hari, motor Aditya dan Afif terjatuh karena ditendang polisi. Lalu polisi itu lanjut mengejar pelaku lainnya. Tim sweeper mengamankan Aditya saja, sedangkan Afif disebut sudah menghilang. Aditya bilang Afif loncat ke bawah jembatan, namun polisi tak percaya. 18 orang diamankan di Polsek Kuranji. Lalu jam 8 pagi, 15 pelaku tawuran dibawa ke Polda Sumbar termasuk Adit. Kemudian jam 12 siang, Adit dan para pelaku lainnya pulang. Dijemput orang tua masing-masing di Polda Sumbar. Di saat bersamaan, pukul 11.55, jasad Afif ditemukan di bawah jembatan. Jadi memang keterangan Aditya itu si Afif kan mengajak loncat di awal tadi. Nah, jadi mengajak loncat. Jadi begitu kita penyelidikan, yang dia menuduh disiksa polisi, merekayasa kasus, gimana mau merekayasa? Dari awal udah dipulangin anak-anak ini. Karena kan memang kita tidak tahu ada kejadian penemuan mayat di bawah ini, kan begitu. Kita otopsi, patah tulang satu belakang kiri ya, tulang belakang ini 6 ruas. Nah, salah satunya menembus paru-paru sedalam 11 cm. Jadi kemungkinan itu adalah benturan keras. Ya, jadi itulah yang menguatkan kita berdasarkan hasil otopsi lukanya, kemudian sama keterangan dari saksi Aditya bahwa dia meloncat. Disinilah lokasi di mana jasad Afif ditemukan, tepatnya di jembatan Batang Kuranji, Jalan Bypass KM 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Ketinggian jembatan sekitar 15 meter dengan dasar berupa sungai hingga batuan. Kondisi di bawah jembatan sangat gelap di malam hari karena minimnya penerangan. Sementara itu di bagian atas jembatan dikelilingi oleh pagar pembatas dengan tinggi kurang lebih 1 meter. Perdebatan antara LBH dan Polda Sumbar soal kematian Afif belum ada titik terang. Tak ada bukti apapun, CCTV di TKP terhapus hingga mati. Alhasil hanya ada keterangan daripada saksi. Pihak LBH bercerita, Adit menyebut dirinya melihat Afif saat itu dikerumuni polisi. Pada 3 Juli, pihak Polda merilis foto Afif Maulana yang berpose dengan memegang pedang. Polda menyebut video itu dibuat pada 8 Juni di ponsel milik Afif. Namun nyatanya pakaian yang dikenakan Afif di foto itu berbeda dengan pakaian Afif saat dirinya ditemukan tak bernyawa. Keluarga menyebut itu adalah foto lama
sekitar 10 hari sebelum kejadian, sebab jaket kuning yang dikenakan itu diklaim keluarga ada di rumah. Nah, yang pelanggaran dilakukan oleh anggota itu di polsek. Begitu bisa mengamankan 18 itu, ya disitulah anggota-anggota muda jail-jail. Ya, Pak. Jail, Biasa. mukul, Ya. nyundut rokok, ya kan? Nah, ya begitulah. Itu keusilan polisi-polisi muda yang mungkin memang ya kesel juga ya. Ya. Karena ngejar-ngejar ini ada yang bawa parang, ada yang bawa pedang. Perlu pelatihan keterampilan kepada anggota khususnya yang baru lulus. Lulusan 2023 itu harus dilatih betul, dan latihan ini bukan teori tetapi praktek di lapangan. Bagaimana menghadapi massa, bagaimana menghadapi yang brutal, bagaimana menangkap yang benar tanpa perlu harus dengan kekerasan, bagaimana menggunakan borgol, bagaimana menggunakan senjata. Nah, inilah yang menurut kami dari kasus ini ya, perlu ada evaluasi, perlu ada peningkatan kemampuan, khususnya anak-anak yang masih baru, yang belum punya pengalaman banyak di lapangan lah. Hingga kini pihak keluarga yakin tewasnya Afif akibat perbuatan aparat. Ya, soalnya Kapolda Sumbar itu bukan mencari pelaku penganiayaan keponakan dulu, mencari keburukan si Afif ini, Bu. Aku pengennya sama Kapolda Sumbar, pengen cari usut tuntas kasus si Afif ini, Bu, siapa pelakunya. Bukan usut tauran, nggak ada dia tauran itu, Bu. Bahkan pihak LBH tak ragu untuk melaporkan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono ke Propam Polri. Kami baru saja melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar, oleh Kasat Reskrim Polresta Padang dan satu Kanit Jatanres dari Satuan Reserse Polresta Padang. Kami juga melaporkan bahwa pernyataan Kapolda yang merubah-rubah statement itu sehingga membuat institusi kepolisian Polda Sumbar itu semakin tidak dipercaya begitu. Tergesa-gesa mengambil kesimpulan tanpa memeriksa keseluruhan saksi yang terlibat pada tragedi malam itu di Kuranji. Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, tolong bantu kami untuk mencari yang menganiaya anak saya, Afif Maulana, Pak. Ya, saya mau minta tolong sama media dan semua pihak yang bisa membantu kami, benar-benar membantu kami agar kami mendapatkan keadilan.